Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Kembali kita mengikuti program doa Yesus Harapanku saat ini. Sebelum kita akan mengambil waktu untuk berdoa, menyembah Tuhan, kita juga akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi biarlah kita membuka hati dulu untuk Tuhan mengisi kita. Tuhan hadir dalam hati kita, memenuhi kita dan memberikan damai sejahtera di dalam hati kita. Sebab itu bersama-sama saya akan mengajak kita untuk menyanyi dulu seperti rusa merindukan air. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku, kami rindu Engkau yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Dengan kerendahan hati kami menghampiri Engkau Tuhan pada saat ini, mengetahui bahwa Engkau adalah Allah Maha Besar,
Allah pencipta langit dan bumi. Sebab itu Tuhan mengetahui juga bahwa kami tidak berdaya apa-apa. Kami bukan apa-apa, hanya manusia biasa. Tapi kami ingin menghampiri Tuhan, karena kami rindu Tuhan memuaskan kehidupan kami. Kami rindu Tuhan menjamah tubuh kami yang sakit. Kami rindu Tuhan memberikan jalan keluar bagi yang bermasalah. Dan kami rindu Tuhan hadir dalam kehidupan kami, membawa sukacita di dalam hati kami. Sebab itu Tuhan, kami berdoa biarlah pada kesempatan yang ada saat ini kami boleh bersama-sama dimanapun kami berada sebagai satu keluarga Allah di dalam Engkau Tuhan. Kami datang dan menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menikmati berkat Tuhan di dalam hidup kami. Kami menikmati waktu yang Tuhan sediakan bagi kami untuk bersama-sama bersekutu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu biarlah Tuhan, kami boleh memberikan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Tuhan siapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh layak menghampiri Tuhan, supaya kami juga berlayak untuk menerima kebenaran firman-Mu. Begitu Tuhan, kami berdoa, biarlah Allah hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami dan mengurapi kami semua. Kami percaya kami akan menerima berkat pada saat kami menghampiri Tuhan dalam doa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami peralaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari semua, pada kesempatan saat ini dalam program doa Yesus Harapanku, saya akan mengambil tema untuk renungan kita berjudul Rindu akan Allah. Dan saya yakin kita semua tentunya pernah memiliki perasaan ini. Perasaan rindu baik antar kekasih, rindu satu dengan yang lain, antara suami dengan istri saling merindukan, antara orang tua dengan anak yang juga saling merindukan, atau bahkan antara saudara bersaudara, teman dengan teman yang saling merindukan. Itu adalah satu kerinduan yang ada di dalam kita. Kita rindu kepada seorang yang bisa kita lihat, yang ingin kita temui. Bagaimana dengan kerinduan akan Allah? Karena wujud Allah tidak bisa kita lihat dengan mata. Wujud Allah kita tidak dapat sentuh. Tetapi Allah nyata dalam kehidupan kita. Allah nyata dalam hati kita, di dalam perbuatan-perbuatannya, di dalam ciptaannya, di dalam pertolongannya yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Nyata bahwa Allah itu hidup dan Allah itu ada. Dan sebab itu tidak heran bahwa kita juga bisa merindukan Allah. Kita rindu untuk berkomunikasi dengan Allah. Kita rindu untuk menjalin satu hubungan yang baik dengan Allah. Sebab itu di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-26, ayat yang ke-9 bagian A saja. Bagaimana Yesaya menggambarkan kerinduannya akan Allah. Di situ dikatakan, dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Ada dua jenis waktu di sini. Pada waktu malam dan pada waktu pagi. Waktu malam adalah waktu di mana orang umumnya sudah selesai dengan pekerjaannya,
sudah selesai dengan seluruh aktivitasnya. Waktu malam adalah ketika kita siap untuk beristirahat, mengistirahatkan tubuh kita yang sudah lelah sepanjang hari bekerja. Tetapi justru pada waktu malam itulah dikatakan di dalam ayat 9 ini, dengan segenap jiwa aku merindukan engkau. Kita rindu akan engkau, kita rindu akan Allah pada waktu malam. Setelah kita bekerja, setelah kita menyelesaikan semua tugas-tugas kita sepanjang hari itu, sebelum kita beristirahat, penulis kitab ini mengatakan, aku merindukan engkau. Kita merindukan Tuhan, kita merindukan Allah kita setelah kita menyelesaikan semua pekerjaan kita. Kita merindukan Allah kita di mana kita dapat berkomunikasi. Kita merindukan Allah kita di mana kita dapat menyampaikan keberatan-keberatan hati kita pada waktu malam. Dan juga ada di situ ditulis pada waktu pagi. Waktu pagi adalah satu hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan sebelum kita memulai semua tugas-tugas kita, sebelum kita memulai pekerjaan kita, aktivitas kita sehari-hari, kita datang untuk menyembah Tuhan. Ya, Mazmur katakan pada waktu pagi itu kita datang untuk menyembah Tuhan, kita datang untuk berdoa dan mencari Allah. Dengan kata lain, saudara-saudara, Allah ingin kita terus berhubungan dengan Allah setiap waktu. Baik sebelum kita memulai tugas-tugas kita mencari Allah. Bukan berarti bahwa Allah itu hilang, kita mencari Allah. Tetapi ada kerinduan di dalam hati kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Ada kerinduan di dalam hati kita untuk berbicara dengan Allah, berhubungan dengan Allah sebelum kita memulai semua tugas-tugas kita, pekerjaan kita. Dan pada saat itulah kita bisa meminta kepada Tuhan kekuatan kita. Pada saat itulah kita bisa minta kepada Tuhan hikmat akal budi untuk memulai semua pekerjaan kita sepanjang hari. Ya, kita mencari Allah. Dan pada malam hari, setelah kita mengerjakan semua tugas kita, selesai dengan urusan kita sepanjang hari, kita juga mempunyai kerinduan untuk berkomunikasi lagi dengan Allah. Kerinduan untuk menghubungi Allah dan menceritakan apa yang menjadi pengalaman kita sepanjang hari itu. Menceritakan apa yang juga menjadi keberatan-keberatan kita. Apa yang menjadi kesusahan kita sepanjang hari itu. Dan saya percaya Allah akan mendengarkan, Allah rindu juga untuk mendengar semua keluhan kita. Allah rindu untuk mendengar semua kisah kita sepanjang hari. Dan Allah tidak pernah lelah untuk mendengar cerita kita, untuk mendengar seruan kita, untuk mendengar bahkan kesulitan-kesulitan kita. Seperti kita rindu akan Dia, Dia juga rindu akan kita. Sebab itu saudara-saudara, pada saat ada saatnya mungkin karena kesibukan kita, karena pekerjaan kita yang banyak, dengan tugas-tugas yang rasanya menumpuk sehari-hari, ya, disadari atau tidak, ada saatnya kita kemudian seperti mengenyampingkan Tuhan. Ada saatnya seperti kita mengabaikan Tuhan. Pikiran kita terlalu tertuju kepada pekerjaan kita. Pikiran kita terlalu tertuju dengan apa yang harus kita lakukan sepanjang hari ini. Ya, dengan semua rencana-rencana yang sudah kita pikirkan sebelumnya,
Sehingga begitu sibuknya kita, sampai kemudian kita tidak lagi berbicara dengan Tuhan. Kita tidak lagi berkomunikasi dengan Allah. Ataupun kalau toh kita berdoa hanya ya terima kasih Tuhan, Tuhan sudah bangunkan kami. Kemudian kita sibuk dengan pekerjaan kita. Malam mungkin kita sudah terlalu lelah karena pekerjaan dan tugas-tugas kita, dengan kegiatan kita tidur. Tidak lagi menyapa Tuhan, tidak lagi menghubungi Tuhan, tidak lagi bercerita kepada Tuhan mengenai apa yang kita alami sepanjang hari itu. Sehingga hubungan kita akhirnya mulai merenggang antara kita dengan Allah, ya. Dan itu dapat terjadi dalam kehidupan kita manusia. Sebab bangsa Israel sendiri pada masa lalu, pada masa perjanjian lama, pernah mengalami hal seperti itu, ya. Bangsa Israel yang sudah banyak kali mengalami pertolongan Tuhan, yang sudah melihat mujizat-mujizat yang Allah kerjakan dalam perjalanan mereka, di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ada juga saat di mana bangsa Israel ini untuk waktu yang sangat lama mereka hidup seperti tanpa Allah yang benar. Ya, mereka begitu terpengaruh dengan bangsa-bangsa asing di sekitar mereka yang menyembah Allah-Allah yang bukan Allah yang hidup. Sehingga untuk waktu yang cukup lama bangsa Israel hidup tanpa Allah yang benar, tanpa Allah yang sudah menebus mereka, yang sudah mengeluarkan mereka dari perhambaan di Mesir. Sehingga mereka juga hidup tanpa adanya ajaran, tanpa adanya firman yang disampaikan oleh para imam. Tidak ada hukum-hukum Allah yang mereka dengar. Dan seringkali Tuhan harus bertindak keras kepada mereka. Tuhan harus membuat mereka hidup dalam kesesakan supaya mereka ingat bahwa ada Allah yang hidup, yang mendengar, yang menunggu mereka, ya. Dan tidak heran kalau kemudian Tuhan membuat keadaan begitu kacau sehingga antara bangsa-bangsa saling menghancurkan, kota-kota juga dihancurkan sehingga rakyat tidak hidup dengan tentram. Mereka hidup dalam ketakutan, mereka hidup dalam kesesakan karena setiap saat bisa terjadi peperangan, setiap saat bisa terjadi pertempuran. Tetapi Allah itu adalah Allah yang kasih adanya. Allah yang sangat baik, Allah yang sangat ingat akan janji-janjinya kepada umat tebusannya. Sehingga ketika bangsa Israel ini ingat akan Tuhan, mereka berbalik kepada Tuhan, mereka mencari Tuhan, maka Allah berkenan ditemui oleh mereka. Ya, jadi memang ada saatnya Tuhan izinkan hal-hal yang berat, Tuhan bikin mereka keadaan mereka menjadi sesuatu yang menyesakkan. Tetapi untuk menarik perhatian mereka, mengingatkan mereka bahwa ada Allah. Sehingga mereka mempunyai kerinduan untuk kembali kepada Allah. Sebab itu di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat 14 dan 15, di situ dikatakan mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Jadi bukan tanpa maksud ketika Tuhan membiarkan mereka dalam hidup dalam kesesakan, hidup dalam kekerasan yang terus menerus. Tetapi untuk
mengingatkan mereka bahwa ada Allah yang hidup, ada Allah yang sudah menebus mereka. Dan itu membuat mereka mempunyai kerinduan akan Allah. Mereka berbalik kepada Allah. Dan kerinduan kepada Allah dalam Alkitab juga seringkali diumpamakan seperti satu keadaan yang kehausan atau kelaparan secara rohani. Ya, kerinduan untuk mencari Tuhan, kerinduan untuk menghubungi Tuhan, untuk berbicara kepada Tuhan, seringkali digambarkan seperti satu keadaan kelaparan atau kehausan rohani. Sebab itu pemazmur dalam kitab Mazmur yang sangat terkenal, Mazmur 42 ayat 2 dan 3 itu menggambarkan kerinduan kepada Tuhan itu seperti rusa yang rindu pada sungai yang berair. Ya. Dan jiwa kita pun merindukan Allah. Jiwa yang ada dalam kita itu merindukan Allah seperti rusa yang berhaus. Ya. Dan di dalam kitab Nabi Amos, kita baca bersama-sama di dalam kitab Nabi Amos pasal yang ke-8. Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Di dalam penglihatan Nabi Amos akan apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang. Ya. Penglihatan yang Tuhan berikan kepadanya. Amos menulis seperti ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku, Allah, akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi di dalam Mazmur 42, pemazmur katakan digambarkan kerinduan jiwa kita kepada Allah seperti rusa yang berhaus, rusa yang rindu akan sungai yang berair. Tetapi di dalam Amos jelas dikatakan bahwa akan datang waktunya Allah sendiri yang akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, tetapi akan firman Tuhan. Jadi baik kita rindu akan air, bicara mengenai kerinduan kita akan Roh Kudus, dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, maupun kelaparan akan firman. Ini menunjukkan bahwa kita mempunyai kerinduan akan Allah. Karena Roh Kudus adalah oknum Allah. Firman seperti di dalam Yohanes 1 ayat 1 katakan firman itu adalah Allah. Jadi kerinduan, kehausan, kelaparan itu adalah bentuk kerinduan kita kepada Allah. Dan kita mengerti saudara-saudara bahwa kerinduan yang kita miliki seperti itu hanya dapat dipuaskan, kerinduan kita akan Allah, kerinduan kita untuk menjalin kembali hubungan kita dengan Allah, itu hanya dapat dipuaskan melalui pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan Yesus Kristus. Tidak ada lain. Kita tidak bisa kemudian mencari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini untuk memuaskan kerinduan akan Allah. Karena apa yang ada di dalam dunia ini dengan apa yang ada pada Allah itu sangat berbeda. Allah tinggal di dalam kekekalan, di dalam sorga. Suatu tempat yang tidak terhampiri. Sementara di dunia penuh dengan dosa. Jadi dengan demikian bahwa kita tahu kerinduan akan Allah hanya dapat dipuaskan melalui pekerjaan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sebab itu ketika Yesus ada di dalam dunia ini,
Yesus mengadakan banyak perjalanan ke kota-kota, ke desa-desa bersama dengan para muridnya. Ada satu waktu di mana Yesus kembali ke Galilea, tetapi dia harus melewati wilayah Samaria. Kemudian dia lewat di satu kota yang bernama Sikar itu. Dan karena perjalanan yang cukup jauh itu, Yesus merasa letih. Kita tahu Yesus adalah Allah sepenuhnya, tapi dia juga manusia sepenuhnya, sehingga dia juga bisa merasa lelah, ya. Dia merasa letih dan haus, sehingga dia datang di sumur untuk minum. Dan kita tahu kisahnya bagaimana kemudian Yesus mengadakan perbincangan dengan wanita yang terkenal dalam Alkitab, wanita Samaria itu. Dan Yesus berkata kepada wanita itu, kalau kamu minum air ini, air dari sumur ini, kamu akan haus lagi, kamu akan kembali lagi untuk minum lagi. Tetapi kalau kamu minum air yang kuberikan, maka kamu tidak akan haus lagi. Ini bukan bicara mengenai air secara fisik air, tetapi secara rohani. Ya, dia katakan bahwa kalau kamu minum air yang aku berikan, kamu tidak akan haus lagi. Bahkan air itu akan terus memancar sampai hidup yang kekal. Dan kita tahu hidup yang kekal bukan ada di dalam dunia ini. Hidup yang kekal adalah hidup bersama-sama Tuhan di dalam sorga. Jadi kalau kita memiliki air itu, air yang hidup itu, air yang berasal dari Yesus itu, maka kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan satu ayat yang terkenal di dalam Yohanes pasal yang ke-6, kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-35, situ dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Itulah yang Tuhan janjikan dan Tuhan akan berikan kepada kita. Kalau kita mempunyai kerinduan akan Tuhan, rindu berlapar, berhaus akan Tuhan. Kita rindu untuk menjalin suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita rindu untuk mengalami kepuasan di dalam hidup kita. Bukan dengan perkara-perkara dunia. Bukan dengan harta yang mewah atau harta yang banyak dengan kemewahan hidup. Tetapi karena kita dekat dengan Allah. Karena kita memiliki Allah di dalam hidup kita. Karena Yesus tinggal di dalam hati kita. Karena Roh Kudus memenuhi hati kita. Ada kepuasan. Ada sukacita. Ada damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, sebab itu biarlah bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya tidak tahu seberapa jauh kita sudah melangkah dan tanpa kita sadari mungkin kita sudah meninggalkan Tuhan. Atau kita sudah jauh dari Tuhan. Karena kesibukan-kesibukan kita. Atau karena juga daya pikat yang dunia berikan kepada kita. Sehingga kita mulai kembali hidup dalam kehidupan yang lama. Hidup dengan terikat dengan dosa. Kalau saja kita mempunyai kerinduan akan Allah. Kalau saja kita ingat bahwa Tuhan sudah menebus dosa kita. Dia sudah mengampuni kita. Dan dia mau menjalin hubungan yang baik dengan kita. Dia juga mau mendengar keluhan kita. Dia juga mengerti akan bahasa air mata kita. Kita datang kepadanya, kita menghampiri dia dengan kerinduan yang besar akan dia. Maka Tuhan akan bersedia untuk menemui kita.
Seperti tadi saya katakan, ketika bangsa Israel hidup dalam kejahatan sekian lama tanpa Allah yang benar. Tetapi kalau saja mereka hidup dan mempunyai kerinduan untuk balik kepada Allah, Allah berkenan ditemui oleh mereka. Kita pun, apakah kita sudah hidup jauh dari Tuhan, atau kita justru sedang dekat dengan Tuhan, biarlah kita tetap selalu menjaga hati kita untuk mempunyai kerinduan kepada Tuhan. Rindu akan Allah, untuk menjalin hubungan selalu dengan Allah. Baik pada waktu pagi, baik pada waktu malam. Allah ingin kita selalu mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Sebab itu saudara-saudara, biarlah kehidupan kita juga mempunyai satu kehidupan yang mempunyai satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Setiap waktu kita menghubungi Tuhan, setiap waktu kita dapat berbicara dengan Tuhan. Dan biarlah kerinduan itu ada di dalam hati kita. Sebentar kita akan berdoa. Saudara bisa tinggal duduk untuk berdoa di rumah. Atau saudara mau ambil posisi berlutut, silahkan. Tetapi dengan kerinduan ini, datanglah kepada Tuhan. Milikilah kerinduan ini di dalam hati kita untuk selalu berhubungan dengan Tuhan. Sambil kita akan menyanyikan lagu itu, betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu. Ya, kita rindu untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Kita rindu untuk mengalami dan merasakan hadirat Tuhan ada di dalam hati kita, memenuhi kita, memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam hati kita. Betapa rindu hatiku. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia. Dan sekarang ku layak menghampirimu. Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia. Dan sekarang ku layak
menjalin hubungan dengan Allah. Haleluya. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan, curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Ku angkat hatiku Datang untuk menyembah Engkau Tuhan, karena kami rindu Engkau Tuhan. ingin ku Kami rindu rasakan merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, Haleluya, haleluya. curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Haleluya. Dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami mau mencari Engkau. Kalau saja mungkin ada di antara kami Tuhan yang sudah melangkah begitu jauh dan mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin menyampingkan Engkau Tuhan. Kami tidak lagi mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni ketidakpedulian kami akan Engkau Tuhan. Kami percaya kalau kami mengakui segala dosa kesalahan kami dan kami berbalik untuk mencari wajah-Mu, Engkau akan berkenan untuk kami temui Tuhan. Engkau berkenan untuk menjalin kembali hubungan yang baik dengan kami, di mana kami dapat menceritakan, kami bercerita mengenai apa yang kami alami dalam kehidupan kami, kesusahan dalam kehidupan kami, penderitaan kami, kesakitan kami, semua permasalahan kami. Kalau saja Tuhan, kami mau merendahkan hati kami, ingat bahwa ada Allah yang sudah menyelamatkan kami. Itu Tuhan berbicara di dalam hati kami, dalam hati setiap jiwa yang mencari Tuhan, yang merindukan Tuhan, karena cinta yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah kami selalu ingat akan hal ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah di dalam hati kami masing-masing. Puaskanlah kerinduan kami akan Engkau. Puaskanlah kerinduan kami Tuhan, karena hanya di dalam Engkau kami menerima kepuasan itu. Dunia tidak dapat memberikan apa yang kami perlukan untuk mendapatkan kepuasan yang sejati. Hanya di dalam Engkau saja Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Puaskan kami lagi. Puaskan kami dengan firman-Mu. Puaskan kami dengan pekerjaan Roh Kudus-Mu di dalam kami. Dan kami boleh
melihat lagi Tuhan tanda-tanda heran. Kami boleh melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam semua permasalahan kami, dalam semua pergumulan kami dalam hidup ini. Karena kami tahu Tuhan melihat sampai di kedalaman hati kami. Haleluya, haleluya. Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan mengenal keadaan kami. Dan Tuhan selalu siap untuk menolong kami, untuk mengulurkan tangan-Mu yang berkuasa itu bagi kami. Kalau saja kami memiliki kerinduan itu, rindu akan Allah dalam hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Puaskan kerinduan kami Tuhan, puaskanlah. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Penuhilah hati kami Tuhan, penuhilah. Haleluya. Engkau Allah yang kudus, Allah yang ada di dalam sorga yang maha mulia. Tapi Allah juga yang berkenan tinggal di dalam hati kami. Kalau saja kami mau mengakui semua dosa dan kesalahan kami, kami mau meminta ampun akan apa yang sudah kami lakukan pada masa-masa yang lalu. Kami menyiapkan hati kami untuk Engkau. Haleluya. Kami mengangkat hati kami untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Ku berdoa, ku rindu
tapi perlu dan rindukan. Banyaklah ku terima, namun ku rindu tetap rindu, rasa kosong ku berdoa, ku rindukan. Ku rindukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku rindukan. Haleluya, haleluya. Ku telah terima, tapi penting di dalam dunia ini selain kerinduan akan Engkau, memiliki Engkau sepenuhnya di dalam hidup kami. Haleluya. Banyaklah ku terima, haleluya, haleluya, haleluya. Namun ku rindu tetap rindu, rasa kosong ku berdoa, ku rindukan. Mungkin kami sudah menerima banyak berkat dari Tuhan. Kami sudah mengalami banyak hal dalam pengiringan kami terhadap Engkau Tuhan. Tetapi kami tetap rindu akan Engkau. Kami rindu Engkau ada setiap waktu bersama-sama dengan kami. Kami rindu Tuhan ada di dalam hati kami setiap waktu. Setiap saat kami dapat menghubungi Engkau, setiap saat kami dapat berseru kepadamu. Karena Engkau selalu setia untuk mendengar seruan kami. Engkau selalu setia menjaga kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau mungkin ada perasaan kami yang begitu hampa dalam hati kami, begitu kosong, kami berhaus mungkin Tuhan. Penuhkanlah kami Tuhan. Penuhkanlah dengan apa yang kami rindukan. Penuhkanlah dengan kuasa-Mu. Penuhkanlah dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Memenuhi kehausan kami, memenuhi kelaparan kami. Bukan lapar akan hal-hal duniawi ini, tapi Tuhan, kami lapar akan Engkau. Kami berhaus akan Engkau. Kami selalu rindu akan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Haleluya. 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 Banyak yang sudah kami alami bersama-sama dengan Tuhan. Banyak yang sudah kami terima daripada Tuhan. Tapi kami selalu rindu akan Engkau. Karena begitu banyak masih kebaikan dan janji-janji Tuhan yang masih Tuhan akan buktikan dalam kehidupan kami. Yang masih akan Tuhan berikan dalam perjalanan hidup kami. Dan kalau kami memiliki Engkau sebagai sumber air yang hidup, kami akan memeliharanya dan kami akan terus hidup untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Engkau. Karena air hidup itu akan selalu memancar di dalam kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Ku rindukan. Haleluya. Ku rindukan. Ku telah terima,
lebih perlu dan rindukan. Banyak telah ku terima, namun ku rindu, tetap rindu, rasa kosong. Ku berdoa, ku rindukan. Seperti rasa rindu air jiwaku. Kami berhaus akan Tuhan. Kami berhaus akan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah yang menyempurnakan dan memenuhi semua hasrat hati kami. Engkau saja Tuhan yang dapat memuaskan kehidupan kami di dalam Engkau. Tuhan, tolong kami. Kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan pada saat ini. Kami mengerti Tuhan bahwa Engkau tetap mengasihi kami. Dimanapun kami berada, apapun keadaan kami, dalam keadaan baik ataupun tidak baik, kalau saja kami mau mencari Tuhan,
Kalau saja kami memiliki hati yang rindu akan Tuhan, dan kami mencari Engkau Tuhan, maka Engkau berkenan untuk ditemui. Dan Engkau akan memberikan pertolongan-Mu. Engkau akan memberikan apa yang kami perlukan. Tuhan bahkan akan memuaskan hasrat kami. Karena Engkau yang mengerti keadaan kami. Engkau yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kalaupun kami sudah berjalan jauh daripada-Mu, biarlah Tuhan kami menyadari hal ini dan segera kembali untuk mengambil jalan-Mu, berbalik mencari Engkau, berbalik dari dosa-dosa yang sudah kami perbuat, dan kami hidup dekat kembali dengan Engkau. Kami mengakui semua kesalahan kami. Kami minta ampun kepadamu, dan kami percaya Tuhan dengan kasih-Mu yang besar, dengan kemurahan-Mu akan mengampuni kami. Dan Tuhan akan menerima kami kembali. Dan Tuhan juga yang akan menguduskan kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, biarlah berbicara di dalam hati kami. Apapun keadaan kami saat ini, berbicaralah kepada kami, supaya kami tetap mencari Tuhan. Kami mempunyai kerinduan itu untuk selalu berhubungan dengan Engkau, mempunyai hubungan yang dekat dengan Engkau, dapat berbicara dengan Engkau, menceritakan isi hati kami kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan juga yang akan memuaskan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang mungkin dalam kesulitan dalam kehidupan mereka, yang dalam pergumulan hidup, yang ada dalam kesakitan baik di rumah sakit. Kami berdoa biarlah tangan Tuhan yang berkuasa terulur atas mereka, menjamah mereka yang sakit, menolong mereka yang dalam keadaan susah, menolong mereka yang dalam keadaan sulit, menghadapi jalan-jalan buntu dalam kehidupan mereka mungkin Tuhan. Biarlah mereka juga ingat akan Tuhan dan selalu mempunyai kerinduan akan Engkau untuk mencari Tuhan. Haus akan Engkau, maka Tuhan sendiri akan memuaskan kehidupan kami. Puaskan kami dengan aliran kuasa Roh Kudus. Puaskan kami dengan berkat firman-Mu. Itulah yang menjadi kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dan Tuhan akan terus memberkati kami. Perjalanan kami ke depan, di hari-hari mendatang, mungkin masih akan banyak tantangan yang kami hadapi. Karena kami tahu kami hidup di akhir zaman pada saat ini. Akan banyak sekali keberatan yang harus kami temui dalam perjalanan hidup kami, perjalanan iman kami. Tetapi kami ingin hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kami ingin hidup dekat dengan Engkau. Kami selalu rindu untuk mencari Tuhan. Setiap waktu kami mencari Tuhan. Dan Tuhan akan berkenan untuk menemui kami. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami percayakan dan pertaruhkan hidup kami di dalam Tuhan. Dan kami percaya kami tidak akan pernah kecewa. Karena kami pada saat kami rindu akan Tuhan, Tuhan juga rindu akan kami untuk mendengar keluhan kami, untuk mendengar doa kami, dan menerima semua pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya berkat Tuhan menyertai kami selama hidup kami, sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.